nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para dewan juri yang terhormat serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan mental yang diberikan kepada kita untuk terus mengubah negeri ini menjadi negeri yang lebih baik lagi. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada peringatan Hari Bela Negara pernah menyampaikan bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas Polri dan TNI semata, namun tugas bela negara adalah tugas seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai komponen bangsa, salah satu yang bisa kita lakukan dengan memupuk rasa nasionalisme kita untuk selalu mencintai bangsa kita. Untuk itu, dalam pidato kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertopik tentang bangga berbangsa Indonesia. Banyak di antara kita terkadang merasa lebih rendah dari bangsa lain. Kita berpikir bahwa kita masih jauh terbelakang. Kita sering merendahkan diri kita sendiri tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita patut berbangga menjadi bagian dari bangsa kita. Mengapa kita perlu bangga menjadi bangsa Indonesia? Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Modal utama tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebangsaan terhadap NKRI. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bangga atau bisa pula merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Selain itu, alasan lainnya kita harus berbangga berbangsa Indonesia adalah: pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dianugerahi dengan ratusan pantai yang luar biasa, gunung-gunung yang gagah menjulang tinggi, ratusan air terjun yang mempesona, dan ribuan flora dan fauna yang tidak akan habis dijelajahi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikaruniai dengan keindahan alam bawah laut yang luar biasa dengan daya tarik tersendiri. Tidak mengherankan kenapa biota alam bawah laut Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat banyak tempat penyelaman yang luar biasa indahnya, seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Derawan di Kalimantan Timur, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Nusa Penida di Bali, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat di Papua. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan total populasi sekitar 260 juta, sekitar 85% atau 222 juta jiwa adalah pemeluk Islam. Tidak mengherankan kenapa Indonesia menjadi salah satu negara berpengaruh di kancah politik global sebagai negara yang merepresentasikan Islam. Selanjutnya yang ketiga, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sebagai negara demokrasi, kita juga ikut terlibat langsung menentukan arah negara kita melalui pemilihan legislatif dan pemilihan langsung presiden dan wapres termasuk kepala daerah. Demokrasi juga memberikan kita kesempatan untuk mengganti pemimpin kita jika tidak bekerja sesuai dengan harapan melalui pemilu berikutnya. Selain itu, kita juga dapat mengekspresikan pandangan politik kita melalui berbagai saluran, baik demonstrasi langsung di jalanan maupun melalui media sosial dan media lainnya. Selanjutnya, Indonesia
keanekaragaman dalam berbagai aspek, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Lalu, bangsa Indonesia juga memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Dan jangan lupa bahwa kita memiliki kekayaan flora dan fauna yang membuat bangsa Indonesia dikunjungi bangsa-bangsa lain. Dan masih banyak lagi alasan mengapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Lalu, bagaimanakah perwujudan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia? Pertama, mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya, patuhi peraturan lalu lintas saat mengemudi. Kedua, menjaga dan tidak merusak fasilitas umum seperti halte, rambu lalu lintas, dermaga, fasilitas transportasi umum seperti kereta api. Kita juga bisa mulai dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Pohon, sungai, taman, dan hutan. Tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan. Buanglah sampah pada tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita harus menciptakan kerukunan antar umat beragama. Menghormati perbedaan didasarkan pada norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Jika ada perbedaan, musyawarah adalah jalan terbaik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Seseorang harus menghormati orang lain sejak usia dini. Hal lain yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia adalah belajar dengan giat, menggunakan produk-produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Perkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling tolong-menolong, dan saling bergotong royong. Kekurangan, kelemahan, tantangan yang menghadang bangsa ini harus kita perbaiki dan hadapi bersama-sama. Mari kita senantiasa tanamkan semangat bangga berbangsa Indonesia dalam diri kita untuk memperkokoh persatuan dalam NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan mempermudah upaya bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.